Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, yang menerangkan tentang keberadaan makam Nabi Hud alaihissalam di abad-abad awal dalam tarikh Hadramaut itu sudah ada tercantum di dalamnya. Ditulis bahwa ada makam Nabi Hud yang terletak di 80 km sebelah timurnya kota Tarim itu, di Syib. Namun seiring berjalannya waktu, karena ilmu pengetahuan semakin terbuka, beliau khususnya Syekh Ahmad bin Hasan Al-Mu'allim mengarang kitab yang bernama Al-Quburiyah fil Yaman, Asy'atu wa Atharu wa Muful Ulama minha. Al-Quburiyah fil Yaman. Ada 574 halaman. Al-Quburiyah fil Yaman. Pernah membahas diantaranya di dalam kitab ini bahwa makam atau kuburan Nabi itu tidak sahih alias palsu. Karena tidak mungkin makam Nabi itu berada di Hadramaut Timur. Karena jarak waktu atau zaman dengan zaman Rasulullah SAW itu lebih dari 3.000 tahun. Dan tidak mungkin atau kemungkinan kecil ditemukan makamnya. Kalau makam Siti Hawa di Jeddah misalkan, itu kan hanya perkiraan saja. Tidak bisa dibuktikan secara sains dan ilmiah. Sama seperti kalau di Nusantara makamnya Raden Wijaya, makamnya Anggo Wijoyo atau Bre Wijaya misalkan, tidak bisa ditemukan. Makamnya Nabi Nuh di mana misalkan. Ya sama seperti makamnya Nabi Musa alaihissalam. Tidak bisa dipastikan di mana letak aslinya, itu nggak bisa. Kok ada yang mengatakan bahwa sesuai dengan penemuan para sufi, penganut paham tasawuf yang ada di Yaman, baik selatan ataupun utara, itu menemukan ya satu tempat yang ada di Syib Hud itu berdasarkan asar dawuh dari Imam Ali karamallahu wajhah, berdasarkan dua orang yang sowan ke hadapan beliau saling bertanya. Imam Ali bertanya kepada Hadrami, orang yang berasal dari Hadramaut, itu tentang ciri-ciri kaum Ad yang ada di Ahqaf ya, yang ada di kota Iram lama. Jawabannya ya tidak bisa menentukan di mana makam Nabi Hud itu, tapi berdasarkan isyarat dari Imam Ali bahwa ketika di situ ada pasir yang berwarna merah, kemerahan dan dicampur dengan tanah yang berwarna kemerahan. Nah, disitulah perkiraan makam Nabi Hud. Dan di situ di sekitarnya ada kayu auk, kayu yang untuk siwak gitu, dan kayu pohon yang biasa untuk memandikan mayat itu idoro atau bidara Arab. Tetapi ini asar yang lemah, cerita dari sahabat atau Imam Ali karamallahu wajhah yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai pegangan, karena ada salah satu perawinya yang majhul dan ada yang lemah ingatannya. Oleh sebab itu ini tidak bisa dijadikan sebagai fondasi atau dasar untuk mensahihkan bahwa makamnya Nabi Hud alaihissalam itu berada di Syib Hud, 80 km sebelah timurnya kota Tarim, Hadramaut, Guberneran Yaman Selatan itu. Berarti makam yang ada di situ yang diziarahi, dihauli setiap tahunnya oleh Nabi Hud itu hidup pada 2450 tahun sebelum Masehi. Rasulullah SAW lahir 571 Masehi. Berarti jarak antara Rasulullah dengan Nabi Hud itu perkiraan 3.000 tahun. Dan itu tidak mungkin. Karena hidupnya Nabi Hud itu lebih duluan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau makam Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah itu ada, manuskripnya ada. Terletak di Hebron, tepi barat Palestina. Ada manuskripnya. Nabi yang berasal dari kalangan orang Arab itu ada 4 sebenarnya. Yang pertama yakni Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syu'aib, dan Nabi Muhammad SAW. Lainnya itu berasal dari non-Arab, baik dari kalangan Israel ataupun ajam yang lain. Nabi Hud, Saleh, Syu'aib, dan Nabi kita Muhammad SAW. Kota Iram, ya, suku Ad pertama dan suku Ad kedua Samud yang ada di Madain Saleh itu termasuk Arab kuno. Ya sebelum Arabnya Nabi Ibrahim
alaihissalam. Karena keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang Arab itu campuran dengan judum Mesir. Ini perlu kita ketahui bersama bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Hadramaut, diantaranya yang dibaligani oleh Umar bin Hafid, yang setiap tahunnya ada Haul Kubro, ziarah Kubro, antara tanggal 8, 9, 10, sampai 11 Sya'ban atau ruah menjelang ibadah puasa, besar-besaran, jalan kaki, ritual, mulai dari ziarah ke makam yang ada di Zambal Tarim, lalu ke makam Abu Bakar bin bergeser ke Syib Hud yang di 80 km sebelah timurnya kota Tarim itu. Apakah ini benar? Menurut saya, sesuai dengan data, tidak benar. Itu hanya keyakinan sepihak saja dari kalangan Sufi Hadrami, diuri-uri oleh Sufi Ba'alawi. Sama seperti kasusnya makam Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat yang berada di Usayyisah, Seun, Yaman itu. 3000 tahun lebih baru ditemukan sebuah makam Nabi, itu kan nggak mungkin. Kemungkinan kecil, karena tidak ada data manuskripnya, catatannya, nggak ada. Nah ini saya baca dari kitab Al-Quburiyah fil Yaman. Memang setiap tahunnya, kama yutaliu ka fi hadzal qarn bidayatut ittikhadz istima'i musimiyin li ziyarati qabri Nabi Lahud ala yati Syekh Abdullah bin Abd al-Ma'ruf Abdul Qadim wa dzalika ba'da judadin nakhli wa ta'biyatit tamr. Jadi ziarah Nabi Hud itu biasanya setelah panen raya kurma, walaysa 'alal asyhar al-qamariyah. Walaysa 'alal asyhuril qamariyah. Tidak ditentukan bulannya apakah bulan Ruah atau Sya'ban, itu enggak. Dulunya enggak. Bahkan dulu pada masa Muhammad bin Ali yang terkenal dengan Al-Faqihul Muqaddim itu pernah di bulan Rajab. Jadi tidak harus bulan apa, tetapi kebiasaan di sana ziarah kubro makam Nabi Hud itu setelah panen raya. Wa yuqalu fi dzalikal makan qubur ba'dus shalihin wa huwa katsibun yazuru ahlu tilkal bilad ma haulaha min al-buldan fi kulli sana fi waqtin ma'lum fi Rajab. Wa fi dzikru mu'arrikhu Hadramaut anna al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi kana yazuru qabr Nabi Lahud alaihi salam. Jadi Al-Faqih al-Muqaddam itu rutin ziarah makam Nabi Hud. Karena memang terkenal beliau adalah pencetus mazhab Sufi yang ada di Hadramaut. Itu pun kalau benar-benar tidak fiktif keberadaannya. Memang ada nama-nama Muhammad bin Ali itu. Rekam juga dalam Tabaqatul Khawas Al-Sidqi wal Ikhlas. Itu juga dalam Tuhfatul Zaman itu ada rekamannya. Tetapi keberadaan simpang siur tarikh atau tahun kelahiran dan wafatnya itu. Jadi ini kebiasaan. Nah, makam Nabi Hud yang asli itu pasnya di mana? Ya nggak bisa ditentukan. Menurut sejarawan Syi'i, makam Nabi Hud yang saleh itu ada di Wadi As-Salam, Najaf, Irak Selatan. Itu ada 4 versi. Ada yang mengatakan berada di dekat sumur Zam-Zam sekarang, antara Safa dan Marwah itu. Dan ada yang mengatakan berada di sebelah selatan Masjid Jami' Bani Umayyah Hadramaut, Damaskus, Syria atau Suriah. Sebelah selatan Masjid Jami' Bani Umayyah di Damaskus, Syria atau Suriah. Ada 4. Pertama di Wadi As-Salam, Najaf, Irak Selatan. Kedua di sebelah selatan Masjid Jami' Bani Umayyah, Damaskus, Syria. Yang ketiga berada di dekat sumur Zam-Zam sekarang, antara Safa dan Marwah. Dan yang keempat, versi Sufi Hadrami berada di Syib Hud, sebelah timur 80 km kota Tarim itu. Simpang siur inilah yang membuat para kaum pengikut paham tasawuf itu menggunakan dalil sesuai yang digunakan oleh kaum Syi'i. Kaum Syi'i itu juga begitu. Makam itu bisa di fotokopi, di cetak ulang di lain tempat dengan tokoh yang sama. Tokohnya satu, makamnya bisa 4, dan seterusnya. Termasuk diantaranya yang dimakamkan di Najaf. Misalkan ada makam Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah. Dulu ketika Rasulullah Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah wafat itu makamnya disembunyikan, karena khawatir nanti akan dihinakan atau dicuri oleh lawan-lawannya. Akhirnya ada yang mengatakan makamnya di Madinah, ada yang mengatakan di Najaf, ada macam-macam. Hampir sama seperti makam Maulana Makhtum Ibrahim Basunan Bonang, apakah di desa Bonang, kecamatan Las Merembang, atau di Kutorjo, Kauman Tuban, atau di Pulau Bawean, dan bahkan atau di Sambang, Magetan. Ini simpang siur. Kalau menurut kitab An-Nahrul Mawrud, sungai yang didatangi, Mibahril Fadli wal Jud min kalami
Imam ahli syuhud, Qutbul Arifin wal Imam al-Wasilin, al-Imam Habib Idrus bin Umar bin Idrus al-Habsyi. Yang pernah saya sampaikan kepada panjenengan saat ini karena tidak ada acara dialog ya, monolog, maka ini akan kami baca supaya diketahui bersama. Bahwa kenapa para habib itu memperbolehkan membuat makam-makam palsu, karena ada kitabnya, walaupun tidak dan belum dicetak, ya, belum ditahqiq oleh kalangan mereka sendiri, tetapi ada manuskripnya atau naskah aslinya yang saya bawa, yang saya pegang ini. Ini. Wa kana yaqulu, Habib Idrus al-Habsyi berkata, yang bagi liman ajaza an ziyarati ba'dil auliya. Seyogyanya bagi orang yang tidak mampu untuk berziarah ke sebagian para wali, bal wal anbiya, bahkan sampai berziarah ke para nabi. Ayyushakhiso dari khadzalika dalikan nabi wal wali, yakni dengan cara menggambarkan, membentuk satu gambar makam wali tersebut, nabi atau wali tersebut, suratan hissiyatan, dengan gambar atau bentuk yang nyata, yang bermateri bisa dipegang, min saubin, yang berupa bahan dasar dari kain, au nahwi atau lainnya. Jadi bisa berbentuk patok, batu nisan itu bisa. Cuma yaslah duroh, lalu berniat untuk menghadirkan ruhaniyatahu, rohnya wali atau nabi itu, wayazu rohu, dan menziarahinya, wayamalu ma ya'malu lau hadara inda dorihi, dan melakukan sesuatu yang ia lakukan sebagaimana dia pada waktu hadir ketika menziarahi makamnya yang asli. Fa innahu yahsuru lahul madad, karena sesungguhnya hal tersebut, hal itu, perbuatan itu mampu menghasilkan baginya pertolongan. Madad itu pertolongan. Min dzalikal wali, dari wali tersebut, awin nabi, atau nabi tersebut, ya, bisa Nabi Hud, bisa Nabi Soleh, ya. Makam Nabi Soleh itu ya ada di Wadi As-Salam, Najaf Irak Selatan itu. Ya macam-macam. Ya mungkin saya bisa buat makam siapa ya? Yang paling gampang makam siapa ya? Makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, tak bangun di Surabaya ini. Nanti saya akan menandingi makam Basunan Raden Rahmat. Ya, ya. Fa innahu yasuru lahul madad min dzalikal wali awin nabi bihasbi niyatihi, dengan menurut niatnya orang tersebut. Wa quwwati himmatihi, dan kuatnya kemauan orang tersebut, wa azimatihi, dan keinginan orang tersebut. Nah, ini. Jadi boleh. Ini bisa di-share, dibagikan ke para pemirsa. Admin nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Seandainya bisa, jadi kan saya bagi semua. Ya, kitab-kitab PDF kita, ya, kita nggak akan jual mahal. Kita akan bagikan kepada panjenengan semua. Tapi nggak bisa ya? Nggak bisa, seharusnya bisa ya. Gimana di Google Drive apa? Format apa nggak bisa nih? Kalau bisa, insya Allah kami akan membagikan kepada panjenengan semua. Supaya diketahui dalil dasarnya Habib Lutfi bin Yahya, dalil dan dasarnya Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdur, Rejengan, ya, Probolinggo, boleh membuat makam-makam palsu itu. Ya nanti tak gandakan ya. Tidak hanya KRT semua diningrat saja, mungkin makam Raden Saleh tak gandakan di sini. Ya, ini ada kawan-kawan kami yang nyimak dari pendukung Sunan Ngerang 1, karena Sunan Ngerang kan ada 2 digandakan yang di Pekuan itu. Menyiapkan kopinya, ya, rokoknya untuk menyimak ngaji kita malam hari ini. Jadi sebenarnya menurut standar, ya, sejarah itu nggak boleh, jelas tidak diperbolehkan. Tetapi menurut keyakinan penganut paham sufi yang bukan sufi sunni murni, tapi sufi syi'i, itu memperbolehkan seperti ini. Tergantung niatnya. Oleh sebab itu pernah ada tertulis di dalam kitab-kitab internal Ba'alawi, tidak perlu ziarah ke makamnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cukup ziarah ke makamnya Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam di Zambal Tarim itu, sudah mencium bau Rasulullah di situ. Bisa juga nanti nggak usah tawaf di Ka'bah ya, kita buat miniatur Ka'bah sendiri di Surabaya, atau biasanya setiap kabupaten itu kan ada gitu, bimbingan manasik haji. Itu kan membuat Ka'bah miniatur ya. Ya nggak usah ke Mekah, ke Madinah gitu. Nanti akan sama seperti tergantung niatnya, tergantung himmahnya, ya, tergantung azimahnya, kan begitu gitu. Fa innahu yasulu lahul madad min dzalikal wali awin nabi. Tidak hanya wali, tetapi nabi juga. Bihasbi niyatihi wa quwwati himmatihi wa azimatihi. Terus di berikutnya waqad kana sayyiduna Habib Idrus bin Umar bin Idrus Al-Habsyi
Waqad kana sayyiduna, beliau Habib Al-Idrus itu yaf'alu dzalika, melakukan itu. Wa kana yaqulu, dan beliau berkata, anna ruhal wali mumilatul wujud, sesungguhnya rohnya para wali itu bisa condong, bisa tahu dan bisa berwujud. Wa kana yaqulu anna ba'du akabiril mutaakhirin lama uridu lahu udrun an ziyarati ba'di sholihin an sa'alahu ziyarahu wa huwa fi maudhi'i. Ada yang mengatakan toyar itu roh atau jiwanya para wali atau nabi itu berada di udara, di mana saja berada. Tergantung sinyalnya, siapa yang bisa menangkapnya. Sama seperti sinyal internet misalkan. Sama seperti sinyal HP, wifi, ya. Sama seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Lah ini bagaimana? Nah ini kalau menurut standar Sunni, bukan Syi'i, ya Sunni yang murni, ya sesat, menyesatkan dan membahayakan. Membahayakan kemurnian baik akidah ataupun syariah kita umat Islam. Kalau nanti disamakan seperti keyakinan wihdatul wujud, ya, keyakinan kejawen, wong abangan zaman dulu itu kalau di lingkungan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Mangkunegaran, Pakualaman itu kan nggak ada gelar haji ya, nggak ada gelar haji, nggak ada gelar Sri Sultan Haji Hamengkubuwono yang ke-10, nggak ada. Sri Susuhunan ya Pakubuwono yang ke-13, Haji Pakubuwono nggak ada. Mangkunegara, nah, Adipati Mangkunegara ke-6 misalkan nggak ada. Sri Pakualaman ya nggak ada. Akhirnya nanti ya orang sudah perlu haji lah, umroh nggak perlu, Gusti Allah itu ada di mana-mana. Nggak perlu datang ke Mekah dan Madinah sana. Di sini ada Allah, di sana ada Allah, di mana-mana ada Allah. Nggak perlu kita cari kemana-mana. Akhirnya nanti bisa masuk ke dalam akar wahdatul wujud atau manunggaling kawula lan Gusti itu. Nah, ini bagaimana? Menurut syariat tetap tidak dibenarkan. Jadi kitab An-Nahrul Mawrud ini jelas menjadi bukti jika nanti ada yang bertanya, sesatkah atau luruskah ajaran para Habib Alam itu? Nanti ini bisa buat bukti. Ternyata ajaran mereka banyak yang menyimpang. Ini hampir sama seperti doktrin-doktrinnya Syiah Imamiyah dan juga Syiah Ismailiyah, bahkan Syiah Qaromitoh. Ini sangat berbahaya. Nanti kalau ini tidak dijelaskan, umat diluruskan pemahamannya, akan terkontaminasi mereka dengan paham-paham para Habib Alawi yang ada. Karena mereka suka memalsukan makam, memalsukan sejarah, menduplikasi ya sebuah monumen bersejarah, baik batu nisan ataupun petilasan. Nah, ini sangat-sangat berbahaya bagi kita semua.